Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini saya membagikan topik sesuai yang disampaikan Bu Ayu ya, tentang Roh Kudus dan penginjilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik ini luar biasa, tapi jarang dibahas. Sepengetahuan saya jarang dibahas dalam pelatihan-pelatihan ataupun sekolah penginjilan atau School of Evangelism yang pernah saya ikuti. Berbagai sekolah penginjilan yang pernah saya ikuti memang lebih ke ini ya, yang selama ini saya tahu itu merupakan tips-tips atau metode-metode penginjilan. Ada yang 5 langkah, ada 5K, 5P, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca Alkitab, uh, Roh Kudus dan penginjilan ini memang sangat terkait. Bahkan bisa dikatakan tidak ada Roh Kudus, tidak ada penginjilan dalam tanda kutip. Uh, jadi saya beri subjudul dari sharing kita malam hari ini, Roh Kudus dan penginjilan. Mengapa Roh Kudus dan penginjilan? Karena Roh Kudus adalah kuasa kesaksian dari tempat tinggi. Itu yang saya dapatkan dari Alkitab. Penginjilan dengan Roh Kudus, penginjilan dengan kuasa kesaksian dari tempat tinggi. Dengan kata lain, penginjilan tanpa Roh Kudus adalah penginjilan tanpa kuasa kesaksian dari tempat tinggi. Di mana dasar firman Tuhan ya, kita bisa mulai dari Injil Lukas pasal 24. Pasal terakhir dari Injil Lukas, karena ini nanti terkait dengan apa yang ditulis Dr. Lukas di Kisah Rasul. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Ayat-ayat terakhir dari pasal 24 ya. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah membantu. Ini tentang menjelang apa ya, apa pesan ini menjelang kenaikan Tuhan Yesus yang baru kita peringati. Sebelum turunnya Roh Kudus, nah Tuhan Yesus sudah berpesan dulu. Di Lukas 24 ayat 48 dikatakan demikian Bapak Ibu. Dari 47 ya, dari 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, nanti kita semua akan melihat ya perspektif tentang apa sih sebenarnya penginjilan itu, karena Alkitab menjelaskan banyak definisi. Di Lukas 24 ayat 47, dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, ini di sini konteks Injil adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Sama seperti pelayanan Yesus pertama kali, ketika melayani Tuhan menyebutkan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini versi Injil Lukas ayat pasal 24 ayat 47 mengatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, kenapa saya mulai dari Injil Lukas? Karena Injil Lukas adalah Injil yang ditulis dengan sistematis, dengan data-data dan konsisten saling melengkapi ayat demi ayat. Ini bisa jelas urut-urutannya lebih lebih berurutan itu. Nah, ketika di Injil Lukas 24 ayat 48 disebutkan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem ayat 47, ayat 48 ya. Selanjutnya mengatakan demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, memberitakan pertobatan dan pengampunan di sini dijelaskan sebagai saksi dari semuanya ini, yaitu apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diperintahkan, termasuk salah satunya pertobatan. Apa yang dilakukan Yesus, pengampunan dosa. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah,
ternyata memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, itu ada ada persiapannya. Ayat 49 mengatakan, dan aku di sini huruf besar berarti Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, jadi sebelum menjadi saksi, sebelum memberitakan pertobatan dan pengampunan, Yesus berjanji tentang janji Bapa. Dan selanjutnya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Tadi disebut mulai dari Yerusalem. Berarti kota ini kita pahami adalah Yerusalem. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini, yaitu Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, di sini belum disebut Roh Kudus, tapi yang dijanjikan Bapa adalah kekuasaan dari tempat tinggi yang akan dikirim untuk kita menjadi saksinya. Nanti kita lihat ini ternyata berlanjut dan konsisten, sama penjelasan makin lama makin jelas. Kisah Rasul ayat 1, ini surat kedua ya, kitab kedua yang ditulis oleh Tabib Lukas. Kisah 1 ayat 4 dan 5 saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu hari ketika ianya huruf besar berarti Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jelas sekali. Tadi harus tetap tinggal di Yerusalem, jangan meninggalkan kota ini ya. Tadi kan disebut ya, menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Starting point-nya dari Yerusalem. Terus harus tinggal di kota ini. Tunggu janji Bapa dikirim. Apa itu janji Bapa? Kekuasaan dari tempat tinggi. Karena itu Roh Kudus dan penginjilan saya terjemahkan dengan pengertian ini, yaitu kuasa kesaksian dari tempat tinggi. Ini ayatnya. Ya, tadi Lukas 24 ayat 48 dan 49 di Kisah Rasul disebutkan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sama dengan Injil Lukas pasal 24 tadi. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5 ya. Mengatakan, nah ini baru jelas janji Bapa, kekuasaan dari tempat tinggi yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5 menjelaskan. Dan ditegaskan lagi bahwa Roh Kudus itu suatu kuasa untuk kesaksian. Kita lanjut di Kisah Rasul 1 tadi, dari ayat 5 geser ke ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini mulai makin clear, makin jelas. Menerima kuasa artinya menerima Roh Kudus. Dan di ayat sebelumnya di Injil Lukas 24 dikatakan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Roh Kudus ini kuasa dari tempat tinggi. Nanti kita lihat terus sambung menyambungnya konsisten dan makin memperlengkapi, makin memperjelas pemahaman Roh Kudus dan penginjilan. Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata turun aja ini menunjukkan bahwa dia datang dari atas. Ya, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, jelas juga ya, menjadi saksi. Penginjilan adalah kita menjadi saksi tentang ajaran Yesus, tentang apa yang dikerjakan Yesus dan karya penebusannya. Kita semua disebut saksi-saksi Kristus. Sebagai murid Kristus adalah saksi. Dan untuk bersaksi, untuk menginjil, kita tidak dengan cara-cara manusiawi dan cara-cara duniawi. Perlu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus ke atas kita. Dan diberitakan itu starting point-nya murid-murid Yesus atau gereja perdana yang memberitakan. Karena mereka
di wilayah Yerusalem, karena itulah berita Injil diberitakan mulai dari Yerusalem. Lalu di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu, Alkitab ini berisi tentang yang masa lalu, hari ini, dan akan datang. Dan kita hidup di zaman akhir, ini sudah penggenapan itu sudah, kalau di persentase, mungkin sekitar 80% sudah digenapi. Jadi kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kesaksian ini dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kita ini termasuk ujung bumi. Karena apa? Ada yang menggambarkan ujung bumi itu dengan pola bola dunia. Kalau kita melihat bola dunia dari posisi kita, apapun, mau kita ke utara, selatan, barat, timur, itu semua ujung bumi dari view bulatan bola dunia. Nah, kita di Indonesia ini sudah mengalami apa yang disampaikan di Kisah Rasul, bahwa ada kuasa penginjilan yang digerakkan oleh Roh Kudus turun ke atas murid-murid, penginjil-penginjil, itu kuasa di tempat tinggi, sehingga dari Yerusalem sampai kepada kita yang ada di kota Denpasar, Bali, ada di kota-kota lain di Indonesia. Ini semua terjadi, sudah ditulis di Kisah Rasul 1 ayat 8. Lalu Matius 28, ini yang suka disebut ayat penginjilan, amanat agung. Padahal tidak ada kata penginjilan sama sekali di Matius 28. Ya, Matius 28 ini 18-20 suka dibilang amanat agung. Padahal kalau kita baca seluruh Alkitab, itu dari kitab Kejadian, itu semua konteksnya pengutusan. Dari mulanya itu pengutusan. Itulah pola hidup umat tebusan Tuhan, pola hidup ciptaan Tuhan, pengutusan. Jadi amanat agung itu sudah ada sejak dulu. Bahkan Abraham yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa, itulah sudah Injil, kabar baik ya. Jadi Matius 28, 18-20, ayat 18-20 mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, konteksnya ternyata sebelum Yesus mengutus pergi, Yesus juga bilang kuasa dulu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini artinya apa? Kuasa dari tempat tinggi di surga turun ke bumi. Dan dijelaskan, karena itu pergilah. Nah, jadi penginjilan tidak dimulai dari sekolah teologi. Penginjilan dimulai dari menerima Roh Kudus. Ya, menerima kuasa. Karena itu pergilah. Jadi siap menginjil ketika sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ini penting sekali karena kita akan lihat pola penginjilan yang terjadi dilakukan oleh murid-murid Kristus. Bukan metode-metode penginjilan yang berupa tips-tips atau metode-metode, tapi ini betul-betul sesuai yang diajarkan Yesus, yang ditulis di Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes, semuanya mengarah hal yang sama. Matius 28, amanat agung ya, ayat 18-20. Setelah Yesus mengatakan kepada Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadi kita pergi itu dengan kuasa itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, inilah yang dimaksud amanat agung. Kalau ini penginjilan, menjadikan murid. Jadi tidak hanya menerima keselamatan, itu baru pintu masuk. Dibaptis baru pintu masuk. Nanti kita lihat ya. Lanjutnya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi murid, dibaptis, ada lanjutannya ternyata. Lanjutannya itu menegaskan penginjilan bukan sekedar keselamatan, tapi pemuritan. Karena dilanjutkan.
Setelah dibaptis, ajarlah mereka. Nah, disinilah pemuritan yang terjadi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jika kita lakukan ini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus menerima kuasa Roh Kudus untuk penginjilan? Ada banyak penjelasannya. Kita langsung tadi sudah dari Lukas, sudah dari Kisah Rasul, sekarang kita masuk di Injil Markus ayat 16. Jadi di Injil sinopsis semua pengutusan penginjilan itu di pasal terakhir. Kalau di Lukas itu pasal 24, ya. Di Matius pasal 28, di Markus pasal 16. Penginjilan dan kuasa, atau kuasa dan penginjilan lebih tepatnya. Kuasanya ada dulu baru untuk menginjil. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kalau dibilang amanat agung itu penginjilan, yang menjelaskan kata penginjilan hanya di Injil Markus. Harusnya pakai Markus 16 ya, bukan Matius 28. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini di sini dijelaskan konteks Injil, berita tentang keselamatan. Ya, dan kaitannya dibaptis, diberitakan, dibaptis jadi murid Kristus diselamatkan. Dan kuasanya dijelaskan di Injil Markus ini seperti ini. Tanda-tanda. Nah, kalau saya ini saya kasih dalam kurung ya, karena nanti terlihat maksudnya tanda-tanda ini kuasa. Tanda-tanda ini atau kuasa ini akan menyertai orang yang percaya. Siapa orang percaya? Khususnya yang memberitakan Injil dalam konteks ini. Nah, memberitakan Injil. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Haleluya, amin Bapak Ibu. Saya beberapa kali ikut mission trip. Ketika saya ibadah di gereja, hanya ibadah, itu kuasa Tuhan, artinya saya rasakan lebih nyata ketika mission trip. Ini terjadi. Jadi kita orang biasa ketika mission trip, kita memberitakan Injil, mendoakan orang, itu sembuh Bapak Ibu. Tapi kalau saya hanya artinya dari rumah, dari telepon, tidak pergi, itu entah gimana ya. Artinya ketika kita betul-betul keluar memberitakan ini, kuasa itu menyertai. Dan saya juga sering dengar kesaksian jiwa baru yang baru dimuridkan, lalu menginjil, ikut mission trip, pergi penjangkauan, intinya penjangkauan ya, penginjilan diberitakan, itu tanda-tanda menguasai. Orang yang biasanya doanya itu nggak bisa, bagaimana ya, nggak bisa penuh kuasa, itu doanya jadi penuh kuasa seperti itu. Ini digenapi, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya merasakan itu. Saya merasakan itu ketika kita mulai pergi, mulai keluar memberitakan Injil, itu terasa. Tapi kalau kita hanya fokus untuk pemahaman iman, pemahaman Alkitab, hanya itu, kita mungkin mendapat rema-rema firman Tuhan. Tapi kuasa Tuhan nyata ketika kita menjadi pemberita Injil. Kita keluar menjangkau jiwa, dimanapun berada ya. Tadi lewat telepon pun bisa itu semua ada hikmat yang mengalir. Kuasa itu macam-macam, kuasa di tempat tinggi termasuk hikmat dari tempat tinggi. Nanti kita bisa lihat ya. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu. Dengan apa Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya? Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan tanda-tanda ini sering merupakan tanda-tanda heran. Jadi makanya saya sering juga dengar kesaksian teman-teman yang pelayanan ke daerah-daerah terus mengadakan KKR. Mereka orang-orang biasa di dalam pelayanan gereja, artinya mungkin pelayanan usher, pelayanan yang biasa, tim hitung keuangan, tapi begitu mereka mission trip dalam berbagai bentuk
penginjilan penjangkauan, tiba-tiba mereka bisa dapat hikmat, bisa mengajar, bisa konseling, bisa mendoakan, dan orang yang didoakan dijamah Tuhan. Inilah tanda-tanda yang menyertai penginjilan. Apakah tanda-tanda kuasa di tempat tinggi? Kepenuhan Roh Kudus yang memberi kita kuasa. Jadi inilah yang membuat penginjilan efektif, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja. Di mana kita peka, Roh Kudus turun atas kita, dan Roh Kudus itu yang memimpin. Dan Kisah Rasul itu dalam bahasa Inggrisnya disebut The Book of Acts. Itu uh, buku tentang tindakan. Dan ada beberapa peneliti Alkitab yang menyebutkan lebih tepatnya itu Act of Holy Spirit. Kisah Rasul itu sebenarnya bukan tentang Matius yang berkhotbah, bukan tentang Stefanus, tapi Roh Kudus yang memenuhi mereka. Kalau mereka itu dipenuhi Roh Kudus baru berani, berarti itu bisa dikatakan itu Roh Kudus. Matius, Stefanus, dan martir-martir perjanjian baru yang di awal itu mereka bisa seperti ketika mereka kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu nanti kita bisa lihat ya ayat-ayatnya yang mengkonfirmasi kebenaran itu. Karena itu beberapa ahli-ahli Alkitab peneliti mengatakan Kisah Rasul adalah sebenarnya kisah Roh Kudus yang bekerja di dalam rasul-rasul. Jadi Roh Kuduslah yang menjadi motornya menggerakkan rasul-rasul itu. Seperti itu. Karena itu turunnya Roh Kudus, turunnya kuasa di tempat tinggi ya surga atau langit. Turunnya Roh Kudus juga merupakan lahirnya gereja. Dalam pengertian gereja yang didirikan Yesus. Di atas batu karang ini akan kudirikan eklesiaku, jemaatku. Eklesia itu bahasa Yunani dari dua kata, ek dan kaleo. Ex itu artinya exit, exodus, keluar. Kaleo itu kalau dalam bahasa Inggris call, to be called, dipanggil keluar. Satu kumpulan jemaat, kalau di konteks Yunani itu dewan kota yang diutus keluar untuk mengelola kota. Kalau dalam konteks gereja perjanjian baru ini diutus pergi keluar memberitakan Injil. Dan di manakah gereja lahir? Sebentar lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Ya, 50 hari setelah kenaikan Kristus, itu hari Pentakosta, dan itulah hari lahirnya gereja, hari dimulai penginjilan. Starting point penginjilan dari Yerusalem ketika turunnya Roh Kudus. Karena sebelum turun Roh Kudus tadi sudah kita baca ya, murid-murid dilarang keluar, dilarang pergi. Belum diutus pergi. Tunggu janji Bapa, tunggu diperlengkapi kuasa di tempat tinggi. Setelah kamu diperlengkapi barulah pergi. Jadi seperti itu. Urutannya kenapa? Karena penginjilan tanpa kuasa tanpa Roh Kudus, penginjilan tanpa kuasa dari tempat maha tinggi. Karena itu Roh Kudus dan penginjilan ini satu paket ya. Ada Roh Kudus, ada penginjilan. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada penginjilan dalam tanda kutip yang seperti ditulis di Alkitab. Yang disertai tanda-tanda. Nah, jadi di sini dituliskan awal kejadiannya di hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit. Nah, turun dari langit inilah turun kuasa di tempat tinggi. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Waktu Yesus bicara tentang lahir baru oleh Roh Kudus kepada Nikodemus, cirinya juga angin. Angin yang dirasakan oleh orang-orang menerima kepenuhan Roh Kudus. Memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, begitu penuh Roh Kudus, mereka bersaksi, berkata-kata, bersaksi melalui kata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi penginjilan dikuasai oleh Roh itu bukan tips-tips atau metode yang bisa diformulasikan.
Karena Roh Kudus bicara itu setiap situasi berbeda, menghadapi orang berbeda, mereka berbeda. Jadi ketika mau penginjilan efektif, pastikan kita mengalami Roh Kudus memimpin setiap perkataan, setiap apapun yang kita beritakan tentang penginjilan harus itu lahir dari pimpinan Roh Kudus, harus kuasa Roh Kudus. Sama seperti awal penginjilan perdana yang dicatat di Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta. Inilah the first evangelism ya in the church. The first evangelism untuk murid-murid Kristus. Kita lihat dari sejak dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang dulunya takut-takut ya, murid-murid yang takut menjadi pengikut Kristus, takut dibunuh dan lain sebagainya, tiba-tiba ya, Kisah Rasul 2 ayat 14. Nanti lanjut 16 dan 21 dan sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Berani, dia nggak takut ditangkap, dia langsung berani. Kenapa? Karena penuh kuasa Roh Kudus, sudah diperlengkapi kuasa di tempat tinggi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring, nggak ragu-ragu lagi dia, suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Jadi Petrus menjelaskan fenomena turunnya Roh Kudus adalah turunnya kuasa tempat tinggi untuk menjadi saksi. Sehingga mereka semua dari berbagai bangsa bisa mengerti dalam bahasa mereka masing-masing. Inilah kuasa yang memang saat itu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil perdana. Jadi orang-orang yang nggak ngerti, yang sinis, mengatakan, wah itu mereka mabuk tuh. Nah, Petrus menjawab, ini nggak mabuk, ini nubuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, yang mendasar, bisa menguatkan iman kita. Iman kita itu tidak didasarkan oleh sesuatu yang terjadi mendadak tiba-tiba. Semuanya sudah ada nubuatan, nubuatan demi nubuatan. Jadi kalau dibilang hidup kita sebenarnya hidup yang menggenapi nubuatan, hidup yang menggenapi firman Tuhan. Ketika kita mengenal pola ini, pola kerajaan Allah, sesungguhnya kita tidak terjebak dalam agama yang rutinitas, ya, agama yang aktivitas dan rutinitas. Karena itu saya kalau memberi tips motivasi kepada teman-teman tidak pernah selamat beraktivitas. No, kita bukan sedang beraktivitas di dalam Tuhan, kita sedang menggenapi. Kita hidup di zaman akhir, kita adalah umat perjanjian yang sedang menggenapi janji-janji Tuhan di zaman kita. Seperti Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, demikianlah kita semua melakukan kehendak Tuhan, menggenapi kehendak dan rencana Tuhan untuk di akhir zaman, di zaman kita. Nah, karena itu Petrus juga menjelaskan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Joel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunamu akan mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Nah, kita ada di zaman ini, Bapak Ibu. Sampai nanti itu hari Tuhan datang. Nah, kita ada di zaman penggenapan. Bahwa roh Tuhan sudah dicurahkan atas kita semua, sehingga nanti kuasa kita. Nah, ketika saya menerima kebenaran ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh saya ketika mau bersaksi saya berdoa. Berdoa tidak hanya untuk hikmat perkataan, tapi saya berdoa kepada siapa ya. Ini dari mulai ini saya menyampaikan ini, nanti saya akan praktek dimanapun ada kesempatan ketika Roh Kudus, entah saya sedang makan di
di warung, di restoran, dimanapun, di jalan. Saya mau menyerahkan hidup saya untuk dikuasai Roh Kudus sehingga bisa menjadi saksi Kristus yang efektif dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini kan dalam lanjutnya di Kisah Rasul tadi ya, dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang menerima perkataannya itu dari khotbahnya Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah penginjilan oleh Roh Kudus, oleh kuasa dari tempat maha tinggi, di luar kemampuan manusia biasa. 3.000 langsung. Saya nggak tahu adakah KKR yang pernah diadakan ini sekali bertobat 3.000 orang. Saya belum tahu datanya seperti itu, tapi Alkitab mencatat penginjilan pertama 3.000 jiwa terima Tuhan dan diselamatkan. Haleluya. Inilah cikal bakal jemaat mula-mula. Roh Kudus kuasa perkataan orang biasa menjadi luar biasa. Nah, ini yang membedakan Roh Kudus yang memimpin penginjilan ataukah hikmat manusia atau metode-metode cara manusia. Ketika Roh Kudus yang memimpin, orang biasa menjadi luar biasa. Saya punya teman waktu itu ikut Zoom waktu COVID, semua kita kan banyak lewat Zoom. Kalau ini kan saya tulis nama saya, ada satu peserta Zoom itu menulis orang biasa. Saya dulu nggak tahu apa maksudnya ini. Dia tulis orang biasa. Nah, nanti saya akan tunjukkan, oh ini maksudnya ya. Matius 10. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Haleluya. Ini Matius menuliskan. Kita nggak usah pusing nanti buka mulut apa yang kita katakan. Yang kita perlukan, kita berdoa untuk Roh Kudus bermanifestasi lewat kita. Roh Kudus bekerja. Ada lagu-lagu seperti itu ya. Termasuk kitab Yoel tadi ada lagunya. Tuhan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Itu juga sering saya nyanyikan tadi pagi. Saya juga nyanyi itu. Nanti setiap hari saya pujian penyembahan tentang itu. Bagaimana roh Tuhan turun menguasai untuk kita efektif menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dan 13. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini kata penuh dengan Roh Kudus, ini kita lihat di Kisah Rasul, semua murid-murid tulis penuh Roh Kudus. Stefanus penuh Roh Kudus, semua penuh Roh Kudus. Makanya Kisah Rasul itu kisah Roh Kudus sebenarnya, yang memimpin rasul-rasul. Roh Kudus yang memakai rasul-rasul untuk menjadi saksi-saksinya. Jadi jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, ini sidang ya. Ini sidang yang dulu takuti Paulus Petrus sampai Petrus menyangkal 3 kali, kamu murid Tuhan, bukan. Sekarang dia nggak takut. Di depan pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, ordinary people, ordinary person, inilah kalimat orang biasa. Jadi teman saya itu yang ikut Zoom, beliau penginjil, tapi beliau penginjilannya menggunakan kuasa Roh Kudus, karena itu dia kalau di Zoom pakai namanya orang biasa. Selalu kaget tuh, orang biasa maksudnya apa? Ternyata ada di sini ya, ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus bukan hanya pengikut, tapi pengikut Yesus artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang biasa menjadi luar biasa, tidak terpelajar, dia tidak sekolah teologi, ya,
tidak ada latar belakang sekolah ini ya Talmud Yahudi atau apa untuk menjadi seorang rabi, tidak, dia tidak masuk standar sekolah itu, diskualifikasi mungkin. Jadi orang biasa, nelayan biasa, ketika dipenuhi Roh Kudus jadi seperti ini, sehingga pemimpin-pemimpin heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes, bukan cuma keberaniannya, hikmatnya, karena disebut tidak terpelajar. Kok jadi seperti terpelajar? Iya, terpelajar kenapa? Ya, Roh Kudus. Yohanes Injil mengatakan itu roh penolong yang membuat kita bisa menceritakan kebenaran Allah. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Oke, Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Inilah tentang apa yang membuat Petrus orang biasa menjadi luar biasa. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, sekali lagi, ini konsisten diutus Bapa, janji Bapa, baik Lukas, Markus, Matius, Yohanes konsisten. Diutus Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, sehingga kita yang tidak terpelajar menjadi terpelajar oleh apa? Roh Kudus yang mengajarkan. Kuasa yang ada di tempat tinggi akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama dengan tadi Matius, jangan khawatir akan yang kamu katakan. Roh Bapakku akan memberi kamu perkataan untuk dikatakan. Karena itu bukan kamu, tapi Roh Bapakku yang memberi. Inilah penginjilan yang efektif. Kenapa Roh Kudus dan penginjilan itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa menginjil tanpa Roh Kudus. Kalau menginjil tanpa Roh Kudus, ya udah berarti kita menyampaikan sesuatu yang tanpa Roh Kudus, ya berarti pakai hikmatnya manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi penuh Roh Kudus, dapat kuasa Roh Kudus itu kamu menjadi saksi. Bisa memberitakan firman Allah. Dengan apa? Dengan berani. Dan juga dengan tepat. Tanpa sekolah formal, tanpa sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Bukan saya mengesampingkan sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Sekolah Alkitab perlu memperlengkapi kita, tapi di samping itu yang membuat efektif adalah Roh Kudus. Jadi yang kita pelajari di STT bisa yang semula kita nggak ingat, diingatkan untuk disampaikan. Kalau itu memang firman Tuhan ya, diingatkan. Bisa memberikan firman Allah dengan berani dan tepat. Kenapa? Karena Roh Kudus. Lanjut lagi Kisah Para Rasul 7, tadi Kisah Para Rasul 4, sekarang yang ke-7, ayat 55 dan 56. Tentang Stefanus yang jadi martir. Ini kalau nggak penuh Roh Kudus nggak mungkin. Jadi tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus. Berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, kalau ini Stefanus dalam kondisi biasa melihat ini, mungkin kita tidak heran. Tapi ini yang membuat heran dan membuat meneguhkan ini tanda-tanda kuasa di tempat maha tinggi. Stefanus penuh roh ini ketika menatap ke langit itu dia kondisi dilemparin batu sampai mati. Jadi ini menjelang kematiannya. Entah sudah berapa ratus batu dilemparkan ke dia. Menjelang kematiannya, ini yang dicatat Alkitab tentang Stefanus. Yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Yang dilihat kemuliaan Allah. Kata satu hamba Tuhan, itu mungkin Roh Kudus membuat batu kayak bakpao dilempar batu. Jadi nggak berasa, tidak berasa. Jadi yang Alkitab mencatat dalam kondisi seperti itu,
Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit melihat kemuliaan Allah dan Yesus standing occasion untuk dia di sebelah kanan Allah. Sabaslah hambaku, gitu ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan. Nggak tahan mereka, orang-orang Yahudi saat itu melempari batu, akhirnya mati. Dan Paulus menjadi saksinya. Nah, jadi kenapa kita perlu Roh Kudus untuk memberitakan Injil? Karena di satu waktu pemberitaan Injil disertai aniaya seperti ini, tidak mungkin manusia tahan kalau tanpa Roh Kudus. Jadi ayat-ayat ini menghibur saya ketika saya melihat Bapak Ibu di video ya, waktu itu zaman ISIS memenggal leher, menggorok leher ya, saksi-saksi Kristus itu. Wah, saya kalau mereka imannya kuat berdoa, saya percaya Tuhan memberi kekuatan, ada kasih karunia sehingga ya ini baru dugaan saya Bapak Ibu tidak merasakan sakit sama Stefanus. Kondisi dilempari batu, dia tidak sama sekali mengeluh atau mengerang kesakitan. Sama seperti Yesus, dikatakan anak domba Paskah, seperti domba yang keluh ke tempat pembantaian, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Itulah kuasa di tempat tinggi yang menjadikan kita saksi. Sehingga banyak juga kesaksian. Pembunuh penganiaya itu akhirnya bertobat ya, bertobat. Ada banyak kesaksian juga saya dengar yang di Indonesia, kasus-kasus aniaya dan sebagainya. Lihat orang-orang anak-anak Tuhan dianiaya tapi mereka nggak berespon, membalas dan berdoa, itu mempertobatkan mereka. Ibrani 11 ayat 36 sampai 37 ini menceritakan pahlawan-pahlawan iman. Saya percaya ini mereka juga dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi nggak mungkin kita bersaksi tanpa menginjil tanpa Roh Kudus, karena ada satu waktu nanti seperti ini. Tapi saya nggak tahu ya, Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Kalau katanya Bapak Pendeta Kris manusia, kurang apa bukti? Sudah ada banyak bukti. Gereja dihambat semakin merambat. Zamannya Kaisar Nero itu manusia jadi obor hidup. Artinya apa? Masih hidup dibakar. Jadi seperti obor sampai mati. Tapi tidak menyangkal iman. Itu kalau tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Semua itu adalah karya Roh Kudus. Ibrani 11 ayat 36 dan 37 mencatat. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan dan kesesakan dan siksaan. Kisah ya lompat-lompat itu ceritanya bagaimana orang-orang ini betul-betul mengalami sesuatu yang luar biasa, tapi tetap bersaksi, memberitakan Injil kepada orang menganiaya, bahkan mendoakan orang menganiaya seperti Stefanus tadi. Kisah Para Rasul 13. Ini tentang Saulus yang bertobat jadi Paulus, penganiaya jemaat. Nah, ini salah satu bukti yang menganiaya jemaat Tuhan akhirnya bertobat. Saulus menjadi Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 10. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekali hanya penuh dengan Roh Kudus. Menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Nah, dengan penuh Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, Paulus bisa menengking ya orang-orang yang menggunakan tipu muslihat, yang dipengaruhi oleh roh iblis, roh jahat seperti itu. Dan inilah yang meneguhkan kita semua Bapak Ibu. Tema malam hari ini Roh Kudus dan penginjilan. Kenapa kita memerlukan Roh Kudus dan penginjilan? Karena penginjilan itu tidak dalam satu situasi yang selalu nyaman ya. Ada banyak penentang, ada banyak ya, semua bersaksi berisiko. Kalau nggak mau berisiko, janganlah bersaksi. Diam-diam jadi orang Kristen, ya kita tidak ada aniaya, tapi tidak ada kuasa dalam hidup kita. Kuasa kesaksian hikmat Allah di luar pikiran manusia. 1 Korintus 2 ayat 9-10 ini suka dipakai ayat di berkat Tuhan, tapi
Konteks ini kalau kita baca secara keseluruhan ini bicara tentang Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kuasa di tempat tinggi, kadang-kadang kita nggak kepikiran untuk mengatakan itu, tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah dilakukan sebelumnya, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang diberikan Bapa, hikmat dari tempat tinggi, ya, yang tersembunyi, yang kita sendiri tidak tahu, di luar pikiran kita. Kembali ke Matius 10 ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, izinkanlah Roh Kudus yang menguasai kita saat kita memberitakan Injil, saat kita bersaksi. Sesuatu yang spontan, yang saat itu juga dinyatakan Tuhan atau dikatakan, itu dijanjikan. Ketika kita betul-betul mau dikuasai Roh Kudus untuk bersaksi. Alkitab sudah menuliskan, ini janji Tuhan, bahwa nggak perlu khawatir nanti apa yang kita katakan. Begitu buka mulut, itu Roh Kudus sudah take control, menguasai kesaksian kita. Kalau versi Injil Yohanes ayat 16, pasal 16 ayat 7 dan 8 tentang Roh Kudus, ya, dan lanjut ayat 13 sampai 14. Inilah roh kebenaran, hikmat dari tempat tinggi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jadi konteks penghibur ini kita juga bisa pahami, Bapak Ibu, bagaimana martir-martir itu dalam penderitaan ketika dipenuhi Roh Kudus, Roh penghibur itu, mereka kuat imannya dan sama sekali tidak menunjukkan muka yang sedang menderita atau teraniaya, muka kemenangan, muka yang mengalami penghibur, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya menuntun kita kepada segala kebenaran, tapi dia juga penghibur ketika kita sedang menjadi saksi Kristus. Dia menghibur, menguatkan, meneguhkan kesaksian-kesaksian kita dengan tanda-tanda heran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi hikmat yang dari tempat maha tinggi itu, Roh Kudus memberikan kepada kita sesuatu yang diterimanya daripada Yesus yang mengutus Roh Kudus. Jadi inilah penginjilan, inilah konten penginjilan, yaitu kata-kata, perkataan, hikmat, pengajaran, pesan, berita yang Roh Kudus pimpin kita untuk kita sampaikan. Itulah kontennya penginjilan, sehingga konten penginjilan seperti ini yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan, ataupun juga orang seolah-olah menentang, tapi ujung-ujungnya mereka mengalami pertobatan. Inilah Roh Kudus dan penginjilan, atau saya istilahkan kuasa kesaksian dari tempat tinggi. Sampai di sini Bu Ayu yang saya bisa bagikan. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.